Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohi selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi kali ini. Adapun materi yang akan dibahas yaitu tentang etika jabatan. Tugas ini merupakan untuk memenuhi tugas terstruktur pada mata kuliah Etika dan Standar Profesi Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Muhammad Al-Ghazali SEI MESY. Adapun anggota kelompok 7 yaitu ada Enok Siti Rohmah, Reka Candana Mukti, Yohi, dan ada Kuku Budi Luhung. Adapun submateri etika jabatan diantaranya ada pengertian etika jabatan, hubungan etika dan jabatan, asas-asas etika jabatan dalam hubungan pimpinan dan karyawan, dan etika jabatan dalam hubungan dengan warga masyarakat. Pengertian etika jabatan. Etika jabatan merupakan nilai-nilai, norma-norma atau standar-standar yang mengatur perilaku moral para aparatur atau pejabat publik atau aparatur dalam melaksanakan tugas dan melakukan tindakan jabatan. Pentingnya etika jabatan atau kode etik bagi ASN ditekankan dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip kode etik yang berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah pada pelembagaan etika kenegaraan dan jabatan publik lainnya. Keterpaduan sistem etika jabatan publik pada umumnya dalam rangka perwujudan sistem etika berbangsa sebagaimana telah ditentukan dalam Ketetapan MPR Nomor 6 atau MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, khusus mengenai etika kenegaraan dapat dibatasi pengertiannya sepanjang menyangkut jabatan-jabatan dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi pemerintahan dan kenegaraan atau governing function. Infrastruktur etika kenegaraan yang mesti dikembangkan pada pokoknya harus terdiri atas 3 aspek, yaitu yang pertama etika material atau disusun dalam bentuk kode etik dan atau kode perilaku. Yang kedua, etika formil yang berisi prosedur atau pedoman penegakan kode etika dan atau kode perilaku. Yang ketiga itu struktur kelembagaan institusi penegak kode etik yang juga perilaku, pengaturan dan undang-undang mengenai susunan dan kedudukan tugas dan wewenang, serta aspek-aspek administrasi dan sumber daya manusia pendukungnya. Selanjutnya itu ada kode of etis sebagai kaidah moral dan hukum. Penyalahgunaan keahlian dan nilai kepercayaan dapat disebabkan adanya beberapa hal, yaitu yang pertama adanya ketimpangan posisi yang berakibat pada ketimpangan hubungan profesional dengan pengguna jasa, di mana hubungan profesional dengan pengguna jasa dari sudut fungsionalnya merupakan hubungan ahli dan awam. Yang kedua adanya konflik kepentingan atau benturan kepentingan. Yang terakhir ada ketimpangan posisi hubungan antara profesional dengan pengguna jasa, dapat terjadi melalui kejahatan epistemik di mana seorang profesional tidak secara jujur mengakui keterbatasan pengetahuannya. Selanjutnya asas-asas etika jabatan.
Berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara atau AUPN terdiri atas 7 asas, yakni yang pertama asas kepastian hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua ada asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, ada asas kepentingan umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, ada asas keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima ada asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Yang keenam ada asas profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh, ada asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar atau standard of conduct yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Keputusan etik ialah suatu yang benar mengenai perilaku standar. Atasan yang etikal diharapkan dapat mempengaruhi dan mengajak bawahannya untuk juga berperilaku etikal. Penghormatan bawahan terhadap atasannya semata-mata atas pertimbangan, wewenang, tanggung jawab, dan wibawa. Garis tanggung jawab adalah dari bawah ke atas, yaitu bawahan bertanggung jawab kepada atasan dan atasan mempertanggungjawabkan bawahannya. Dan seorang karyawan jangan membohongi, menyembunyikan data atau dengan sengaja berusaha menyesatkan atasannya untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan perusahaan. Atasan tidak mendapat informasi atau mendapat informasi yang salah berakibat kesimpulan dan keputusan yang salah pula yang pada akhirnya menyebabkan kerugian perusahaan. Dan atasan harus bersifat mendidik dan memberi pengarahan kepada bawahannya sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan unjuk kerja dan sikap kerja, karena kemajuan anak buah merupakan tanggung jawab atasannya. Seorang atasan harus menjadi panutan bagi bawahannya. Tingkah laku atasan harus mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh bawahannya. Etika dalam hubungan dengan warga masyarakat. Dalam negara yang demokratis, mendahulukan kepentingan rakyat menjadi tujuan dan sekaligus etika bagi setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Etika jabatan dengan hubungan warga masyarakat juga dilihat dari kondisi masyarakat yang semakin kritis mengakibatkan birokrasi publik harus menggunakan posisi dan peran dalam memberikan pelayanan publik, yaitu dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan berubah menuju ke arah yang lebih fleksibel, kolaboratif, dan dialogis, dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis. Ya, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang disampaikan oleh kelompok 7 dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.